silakan bagi jamaah yang mau menyampaikan sesuatu kami silakan. Moga Pak. Boleh langsung, boleh lewat kertas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Ustaz kersa rawuh di Boyolali mepet Solo. Walaupun saya orang Solo Ustaz. Kapan tidak ke Solo Ustaz? Insya Allah nanti Pak ya, saya lewat Solo. Gini Ustaz, pertanyaan saya mengenai tadi kalau kita menemukan hadis, misalkan langsung contoh kasus ya Ustaz ya. Ustaz sholat suruk. Sholat suruk. Ya, Ustaz lokal mengatakan itu doif. Tapi hadis riwayat Tirmizi itu di Syekh Albani Hasan atau Sahih ya. Nah kita sebagai jamaah, apakah kalau kita mengikuti sholat suruk, kita takut kalau itu bid'ah. Tapi kalau kita mengikuti sholat suruk, kita kalau tidak mengikuti itu iman-iman dengan pahalanya. Nah sikapnya itu bagaimana? Yang kedua, ini mumpung ketemu dengan Ustadz, saya punya anak terkecil saya putri, kelas 3 SMP saat ini. Tahun depan saya niatkan untuk masuk pondok. Sudah saya jelaskan, masuk pondok, penjelasan bagaimana, sekarang kita kan harus menjaga diri kita dan keluargamu dari api neraka. Itu yang saya pegang. Nah, sampai batas mana, kalau memang si anak tidak mau masuk pondok, apakah kita perlu memaksakan, atau memang itu sudah takdir Allah? Kalau kita paksakan kamu harus masuk pondok misalkan, atau kita memang sudah jalan dia tidak di pondok, itu kan jazakumullah khair. Jangan lupa Solo ya Ustaz ya. Masya Allah. Insya Allah nanti dilewati Pak. Pertama tadi apa? Baik. Untuk pertanyaan yang pertama kok tadi lali malah. Tentang keutamaan sholat syuruk. Ada sebagian ustadz lokal nggak Pak? Yang interlokal wonten. Ada sebagian ustadz yang menilai dhaif, sementara Bapak membaca keterangan Syekh Albani, beliau menilai hasan. Memang ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hadis sholat syuruk. Apakah hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif? Namun sebelumnya begini, apakah hadis dhaif itu bukan sabda Nabi SAW? Pengertian yang lebih tepat adalah hadis dhaif adalah hadis yang diduga, bukan sabda Nabi SAW. Jadi ada kalimat diduga. Artinya dalam dugaan yang menilai ini tidak valid sampai kepada Nabi SAW. Dalam dugaan yang menilai. Sehingga dengan kalimat ini bisa jadi ketika ada orang yang menilai dan dia membuat hasil yang berbeda, melakukan penilaian dan dia ketemu hasil yang berbeda, maka sifatnya masing-masing dhonniyah, ijtihad, dugaan. Menurut ulama A, hadis ini beliau nilai hasan, sehingga bagi beliau ini masih ada kemungkinan besar valid. Menurut ulama B, hadis ini dinilai dhaif, sehingga kemungkinan besar hadis ini tidak valid. Turunannya nanti mereka akan mengamalkan sesuai keyakinannya. Turunannya dia akan mengamalkan sesuai dengan keyakinannya. Kita kan orang awam Pak Ustadz. Nek dikongkon neliti hadis nggih boten saged. Jangankan neliti hadis, kon moco kadang ra iso. Ngertine cuman terjemahan atau ngandalno pengajian. Lah kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kita diperbolehkan untuk taklid pada satu posisi ketika kita nggak bisa sama sekali untuk memahami. Sehingga dalam kondisi ini misalnya jenengan saya mau taklid kepada ulama A yang beliau menilai hadis ini dhaif, berarti nanti konsekuensinya
keutamaan tentang sholat syuruk yang mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, berarti tidak berlaku. Sudah? Sebaliknya, ketika Anda mengikuti pendapat yang mengatakan hadis menikah hasan, bisa dipertanggungjawabkan nilai keabsahannya, dugaan kuat pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai turunannya kita beramal dan kita yakin semoga nanti ketika diterima oleh Allah mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Dipahami Pak ya? Namun mereka sepakat, keduanya sepakat, baik yang mengikuti pendapat pertama maupun pendapat yang kedua, bahwa orang yang sholat syuruk sama dengan sholat duha pertama. Namun mereka beda pendapat, apakah ada keutamaan seperti haji dan umroh? Ada dua pendapat, tergantung dari cara mereka dalam menilai hadis ini. Apakah itu hadis yang sahih ataukah dhaif? Dipahami Bapak? Baik. Jadi semua ulama sepakat sholat syuruk yang dilakukan ketika matahari sudah terbit setinggi 1 tombak, itu sama dengan melaksanakan sholat duha di waktu yang pertama. Sehingga kalau ada orang misalnya, dia sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh tetap nunggu di masjid sampai matahari terbit cukup tinggi. Misalnya dari garis terbit ditunggu 15 menit. Lalu dia sholat 2 rakaat. Apakah orang ini perlu dilarang? Perlu dilarang atau tidak? Tidak. Loh kenapa nggak boleh dilarang? Dia sedang sholat duha di waktu yang pertama. Meskipun Anda punya keyakinan, hadisnya dhaif loh ya, tapi kan dia sedang melaksanakan amal yang disyariatkan, yaitu sholat duha di waktu yang pertama. Karena itu di posisi ini tidak ada istilah orang ini berbuat bid'ah, sama sekali tidak ada. Sebab dia sedang sholat duha di waktu yang pertama. Cuman apakah mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itu, yaitu dapat pahala haji dan umrah sempurna, ataukah tidak dapat, kembali kepada status hadis tadi, sahih ataukah tidak. Dan sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW serta para sahabat, selesai subuh mereka itu tidak langsung bubar. Mereka berzikir di waktu pagi dan sore. Selesai subuh mereka tetap berada di masjid, sehingga tidak langsung pulang. Dan biasa Nabi SAW menemani para sahabat sampai ketika matahari sudah agak tinggi, barulah beliau pulang. Begitu sampai rumah, Nabi SAW tanya kepada Aisyah atau tanya kepada istrinya, hal indakum min syai', ada enggak makanan yang bisa dimakan meskipun sedikit? Istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, di rumah enggak ada apa-apa. Lalu beliau mengatakan, idzan asum, kalau begitu aku tak poso. Pernah kayak gitu Pak jenengan? Hah? Mulai saka masjid takon bojone, sing wis siap napa ana sarapan? Tidak ada, gas entek. Itu mungkin. Sabarnya Nabi SAW ketika beliau pulang dan di rumah nggak ada sarapan, bojone gak diseneni Pak. Kita gimana Pak? Hah? Melipir. Golek liyane. Mampir ning warung soto. Rasulullah SAW pulang di waktu itu sudah siang, mungkin jam 6:30 atau jam 7. Beliau pulang dari masjid, hal indakum min syai', ada nggak yang bisa dikunyah? Tidak ada. Kalau begitu aku tak poso. Masya Allah. Tayyib. Sehingga kalaupun itu dilakukan, ya minimal meniru kebiasaan Nabi SAW, di mana seusai sholat subuh Rasulullah SAW itu tidak langsung pulang, tapi berzikir sebagaimana yang juga dilakukan oleh para sahabat. Lalu untuk masalah anak yang tidak mau dipondokkan, apakah boleh orang tuanya memaksa? Memang dalam posisi semacam ini kembali kepada apa yang lebih maslahat bagi anak. Bisa jadi ketika bapak paksa, ternyata anak ini malah mutung. Nek wis mutung digoreng pondok, akhirnya malah jadi masalah. Bisa jadi ya. Ada juga yang ketika dipaksa, kemudian setelah dipaksa berhasil, alhamdulillah. Sehingga orang tua bisa mengukur kira-kira ini kalau saya paksa efeknya bagaimana.
Kalau ternyata efeknya insya Allah ada peluang positif, Bapak berhak untuk melakukan itu. Tapi kalau efeknya kira-kira ini nanti akan berbahaya bagi dia, sebaiknya jangan dilakukan. Nah, nanti sebagai motivasi awal, coba Bapak ajak putri Bapak main ke pondok. Ada sama ibunya atau kakaknya, ajak tidur di pondok semalam aja. Nanti akan dia lihat anak-anak seusia dia. Oh, kegiatan di pondok kayak gini. Kayaknya kok tidak menakutkan. Karena ada sebagian siswa itu merasa di pondok itu seperti dibuang. Medeni. Dulu orang kan punya anggapan. Nek daftar ning kene gak ketompo, daftar ning kene gak ketompo, ning kene gak ketompo, mlebu pondok. Sehingga pondok itu terkesan apa? Tempat penampungan anak sisa. Ning kene gak keterima, ning kene gak keterima, sisane mlebu pondok. Ada juga orang tua yang ngasih ancaman, kowe engko sik nakal tak pondokno. Jadi mengesankan pondok itu adalah tempat buangan anak nakal. Dan Pak, andai pun ini benar Pak ya, realita di lapangan, kita bisa lihat pondok berhasil mendidik mereka. Di saat sekolah umum nggak sanggup untuk menerima anak semacam ini, pesantren sanggup untuk menerima, dan hasilnya walhamdulillah tidak mengecewakan. Dulu sebelum belajar ilmu agama jadi tren, karena kan dulu rata-rata penekanan orang tua kan umum ya dulu ya. Begitu ada banyak sekali media dakwah yang terangkat ke permukaan. Ada SRB Channel, ada KHB, ada Roja, ada Yufid, dan ada aneka channel-channel yang lain. Akhirnya muncul anak-anak punya cita-cita pengen jadi dai. Itu belakangan Pak, karena ada YouTube. Dia pengen tampil di YouTube. Mungkin ada sebagian yang punya niat semacam itu. Orang tua pun memotivasi anak, kowe kudu mondok, kudu mondok. Salah satu di antara pengaruh besar dari dakwah. Padahal dulu Pak, sebelum ada ini, jarang Pak orang punya cita-cita mondokkan anaknya. Jarang sekali. Bahkan pondok itu dianggap sebagai, ya tadi, tempat anak sisa, buangan anak nakal, nek ra ketompo ning kene, pondokno. Alhamdulillah kesan semacam itu sudah berangsur-angsur hilang. Sehingga mungkin kami sarankan coba putrinya diajak untuk tidur semalam aja di pondok. Biar dia lihat kawan-kawan seusianya bagaimana aktivitas yang ada di pondok. Semoga bisa jadi daya tarik ya. Wallahu a'lam. Bagaimana mengatur prioritas antara menabung untuk masa depan anak, keperluan sehari-hari, dan sedekah? Tidak perlu dipertentangkan. Karena sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga. Nabi SAW bersabda, "Ibda biman tamunnu." Mulailah dari orang yang wajib untuk kalian beri nafkah. Rasulullah SAW juga menyebutkan, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu 'alal masakin wa dinarun anfaqtahu li ahli a'dhamu indallahi ajran ma anfaqtahu li ahli." Satu dinar yang kau berikan fi sabilillah, satu dinar yang kau berikan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kau berikan untuk istri dan anakmu, lebih gede yang terakhir pahalanya. Sebab yang terakhir ini hukumnya apa? Wajib, dan mendahulukan yang wajib lebih afdal dibandingkan yang sunnah. Begitu ya. Karena itu kalau posisi keuangan Anda pas-pasan, hanya cukup untuk ini, gak bisa lebih dari itu, dahulukan dengan orang yang terdekat dengan Anda, yang wajib untuk Anda nafkahi. Istri dan anak, orang tua, kemudian baru keluar. Tapi kalau sisanya cukup Pak, insya Allah masih banyak yang sisa, ya silakan Anda berikan yang keluar sesuai dengan kira-kira nilai yang tidak sampai menyebabkan Anda jadi kesulitan dalam menjalani hidup. Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan tentang karakter ibadur rahman. Alladzina idza yunfiqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika
qawama. Ketika infak itu tidak terlalu pelit, gak terlalu sedikit, dan tidak terlalu boros. Namun di antaranya. Wallahu a'lam. Pertanyaan di luar tema. Ketik-ketik dan isi capca. Tahu capca, Pak? Capca itu? Capca yang ngerti ya. Ketik-ketik dan isi capca di web bisa menghasilkan uang. Hukum yang didapat bagaimana? Uangnya halal atau haram? Kalau Anda menyediakan kode capca untuk web sehingga Anda buat banyak kode yang dimanfaatkan oleh orang lain, lalu dari situ Anda bisa dapat uang, insya Allah tidak masalah, berarti ini murni akad jasa. Dan orang yang berjasa kepada orang lain, dia berhak untuk mendapatkan bayaran. Ada kaidah yang menyebutkan as-sa'i lahu sa'yu. Sapa sing wis nyambut gawe berhak untuk bayaran. Dia berhak untuk dapat bayaran. Sehingga jika yang dimaksud demikian, Anda isi kode-kode itu dan nanti kode itu akan direkam oleh pemilik web kemudian dimanfaatkan oleh dia, maka insya Allah tidak masalah jika Anda mendapatkan uang di sana. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan melalui kertas yang pertama. Saya jualan online. Saya terima jastip anak pesantren. Dan ketika jastip itu sebaiknya uang ditransfer dulu dari wali atau ana talangi dulu. Apabila ana talangi dulu, misalnya pembelanjaan 10.000 dan ada jastip 5.000 dan ana talangi dulu, itu gimana? Masuk riba atau halal? Sebenarnya kalau kita perhatikan skema akad jastip itu beragam. Bisa pakai skema akad qard utang, bisa pakai skema akad ijarah atau wakalah bil ujrah, bisa juga pakai skema akad salam, bisa juga pakai skema akad al-waqdu bil bai'. Ada 4 skema yang bisa dilakukan dan masing-masing punya konsekuensi yang berbeda. Kalau pakai skema utang berarti niat Anda murni membantu. Contoh tadi ya, ada santri yang jastip, kemudian udahlah saya talangi, tak utangi dulu kamu, tak belikan, tak utangi. Nanti setelah barang sampai, tolong gantikan duit saya. Yang seperti ini tidak boleh minta keuntungan sama sekali. Tidak boleh minta upah, tidak boleh minta keuntungan. Kenapa? Karena transaksinya adalah transaksi utang, dan utang tidak boleh ada kelebihan. Yang kedua, bisa pakai skema ijarah atau wakalah bil ujrah. Bentuknya adalah Anda ditunjuk sebagai wakil dari wali santri untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh anaknya. Agar status wakalah bil ujrah ini benar, maka Anda minta uangnya dibayar dulu. Misal, tolong dong belikan aneka perlengkapan kamar mandi, sabun, sampo dan seterusnya. Sudah? Maka setelah Anda sampai di swalayan, lalu Anda tunjukkan beberapa gambar sabun, beberapa gambar sampo. Mau pilih yang mana? Oh, pilih yang ini. Baik, ini harganya sekian-sekian, totalnya sekian. Transfer dulu. Sifatnya disuruh membelikan. Sudah? Dan Anda berhak untuk minta fee. Mohon maaf, nanti saya minta dikasih fee sekian rupiah. Boleh, karena dalam hal ini sifatnya adalah akad jual beli jasa, jasa membelikan. Baik, konsekuensi dari skema ini adalah apabila harganya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, misalnya Anda nyebut di awal, ya kira-kira 50.000 lah, silakan transfer 50.000, transfer 50.000. Ternyata sampai tujuan cuman habis 30.000, maka Anda harus sampaikan real seperti yang Anda belanjakan, 30.000. Hak justiper ini hanyalah fee dan dia tidak boleh mengambil margin. Paham insyaallah? Sehingga kalau misalnya beli sampo gratis gelas, beli sabun gratis mangkok dan seterusnya. Gelas dan mangkok punya siapa?
Punya yang nitip, karena Anda hanya wakil, dan wakil harus menyampaikan sebagaimana kondisi real. Paham ya? Baik. Skema yang ketiga, bisa pakai akad al-wa'du bil bai', rencana transaksi, rencana beli. Jadi begini, wali santri pesen ABC, beberapa item barang. Sudah? Pada waktu dia pesen, statusnya belum akad, sehingga tidak mengikat, tapi dipahami sebagai rencana akad. Setelah itu Anda datang ke swalayan, Anda belikan barang-barang itu. Sudah? Dapatlah struk total barang yang Anda belanjain sekian. Baik. Selanjutnya Anda menghubungi wali santri. Mohon maaf Bapak atau Ibu, barang yang Anda butuhkan untuk anak Anda sudah kami belanjakan. Jadi beli atau tidak? Jadi beli atau tidak? Kalau jadi beli, Anda bisa jual dengan tambah margin. Ini ada sampo, sabun dan seterusnya, total harga sekian. Apakah Anda bersedia? Baik, nggak apa-apa. Oke, silahkan kirim ke nomor rekening ini. Selesai. Sehingga transaksi dilakukan pasca Anda memiliki barang. Skema ini namanya apa tadi? Al-wa'du bil bai', rencana untuk bertransaksi. Skema yang keempat, pakai akad salam. Bentuk akad salam meskipun dalam mazhab jumhur ini nggak boleh, kalau Syafi'iyah boleh. Anda menyampaikan kepada wali santri yang titip barang, Pak, barang yang kami sediakan seperti ini, silahkan dipilih. Baik, saya minta sampo merek Panasonic, sabunnya merek Daikin dan seterusnya ya. Nah, lalu Anda sebutkan harga totalnya 200.000. Sudah? Itu wali santri wajib transfer tunai 200.000. DP dulu boleh nggak? Nggak boleh. Karena salam kalau DP dulu jadinya kali bil kali, utang dengan utang. Sehingga harus tunai 200.000. Baik. Kemudian Anda belanjakan. Ketika Anda belanjakan kok habis 150, maka yang 50.000 keuntungan. Sebaliknya ketika Anda belanjakan kok totalnya 250, Anda tidak boleh minta tambah. Karena akad salam itu harga tidak bisa berubah melebihi dari atau berubah tidak sesuai dengan saat kesepakatan. Kesepakatannya 200, bayar 200, ya sudah, nanti apapun yang terjadi Anda hanya akan dapat uang 200. Jelas insyaallah? Baik, mungkin kalau mau keterangan lebih lengkap nanti bisa dilihat di ANB channel. Di situ ada video khusus membahas tentang hukum just tip. Contoh riba pada era digital dan solusinya banyak sekali. Pinjol itu riba semua. Sehingga praktek pinjol itu orang utang riba. Bagaimana solusinya? Ya jangan ambil pinjol. Terus utang kemana Pak? Wong saya butuh. Anda utang ke orang tua, kalau enggak ya ke mertua. Tapi nggak boleh sama mertua, cari mertua yang lain, barangkali ada yang mau menyusahkan. Baik. Jadi dalam posisi ketika Anda butuh seperti ini, jangan nekat untuk melakukan transaksi riba. Tadi kita sudah sampaikan mukaddimah. Pelanggaran orang dalam ketetapan takdir terkadang menyebabkan dia melanggar dalam ketetapan syar'i, disebabkan karena dia nggak sabar. Maka Anda harus bertahan. Kalaupun untuk saat ini belum bisa memenuhi, tidak harus dipaksakan. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu, semangat itu atau terkadang seorang hamba ketika dia melakukan aktivitas kehidupannya sejalan dengan semangatnya. Kalau dia punya semangat baik, Allah mudahkan untuk baik. Wa may yataharral khaira yu'tah wa may yattaqi syarra yuwaqqah. Siapa yang selalu berusaha untuk memilih yang baik, Allah kasih yang baik. Dan siapa yang berusaha untuk menghindari yang buruk, Allah jauhkan dia dari yang buruk. Anda yang baru nikah kemudian punya komitmen suami istri. Baik, Anda punya misalnya menyampaikan kepada pasangan Anda, kita komitmen ya, sampai mati nggak bakalan utang. Sehingga komitmen suami istri dan nanti akan diturunkan ke anak-anaknya, pokoknya kita hidup tanpa utang. Misalnya ya,
apalagi utang riba. Dan Anda berusaha untuk menghindari, pokoknya apapun bentuk utang Anda hindari. Ini bisa jadi masuk dalam kondisi wa may yattaqi syarra yuwaqqah. Pokoknya saya nggak mau utang riba, insya Allah Allah mudahkan. Siapa yang menjaga diri dari keburukan yuwaqqah, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika orang tua bekerja di lembaga riba? Sang anak dibelikan rumah dan kendaraan oleh orang tua. Bolehkah sang anak menggunakan fasilitas tersebut? Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah berkaitan dengan orang tua yang kerja di dunia riba dan bagaimana status nafkah yang diberikan kepada anak dan istrinya. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa posisi anak dan istri ketika mendapatkan nafkah dari kepala keluarga, bapaknya atau suaminya, karena dia tidak bekerja, anak dan istri ini nggak bekerja, maka status anak dan istri mendapatkan nafkah dari mereka hukumnya halal. Kenapa? Itu hak mereka. Anak punya hak nafkah, istri punya hak nafkah. Namun dengan catatan, dia hanya boleh mengambil kadar minimalis untuk bisa bertahan hidup normal sesuai dengan daerahnya. Sehingga misalnya ya, dia tinggal di Sragen, seorang wanita butuh duit berapa bisa hidup normal orang mati kaliren? Berapa Pak kira-kira Pak? 10.000? Subhanallah. Emang iwak tempe Pak? Apa nyeplok endok? Nggih Mas, itu beras panen dhewe, sayur karek jabut, karek nyeplok endok sedina 10.000, betul ya? Masya Allah. Berarti pendapatan Anda 40.000 sudah bisa berlima itu. Baik. Andai kan misalnya seorang wanita ya, dia nafkah minimalis adalah 50.000 sehari misalnya. 50.000 sehari dia bisa hidup Pak, hidup normal, nggak sakit-sakitan, nggak kaliren Pak, dengan 50.000. Berarti total sebulan berapa? 1,5 juta. Walaupun gaji suaminya 15 juta, tapi sang istri ini hanya boleh memanfaatkan 1,5 juta. Anak juga sama, dia bisa ngukur diri, saya kebutuhan minimalis saya untuk bisa hidup normal sekian, maka hak kamu dari nafkah orang tuamu adalah hak minimalis. Lebih dari itu kau cari sendiri. Nah kira-kira rumah seperti ini masuk nggak? Mewah ya itu. Kalau sampai pada tingkatan kebutuhan mewah, dibelikan rumah, dibelikan kendaraan, dibelikan ini, dibelikan itu, nah itu kelebihan. Kalau kelebihan seperti ini, Anda tidak boleh memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimanakah hukumnya pinjam meminjam dana infak masjid? Suami saya ditunjuk menjadi bendahara masjid di kampung kami. Seringkali ada jamaah yang datang untuk pinjam dari dana infak masjid tersebut. Karena takut dosa, kami sering pakai uang pribadi, tapi atas nama uang infak, namun malah jadi keseringan. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Apa hukumnya menggunakan infak masjid untuk transaksi utang piutang? Jawabannya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena infak itu wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ketika orang itu infak di kota infak masjid, niat dia apa? Niat dia adalah ini untuk masjid, alias untuk operasional masjid. Sehingga infak itu peruntukannya adalah untuk operasional masjid. Ada? Dengan demikian, apabila ada orang yang infak di masjid, namun ternyata peruntukannya bukan untuk operasional masjid, ini menyalahi amanah. Makanya kita tidak setuju misalnya. Ada orang yang menggunakan infak masjid, tapi diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan di daerahnya. Pak, ini salah. Anda menyalahi amanah orang yang berinfak.
Tapi Pak, ini dalam rangka untuk memaksimalkan dana masjid. Kalau begitu, caranya bukan dengan menggunakan kotak infak masjid, tapi di masjid disediakan kotak tambahan. Lalu ada keterangan untuk dana sosial. Sehingga nanti mungkin ada beberapa kotak misalnya ya. Kotak 1 untuk operasional masjid, kotak 2 untuk dana sosial masyarakat sekitar masjid, kotak 3 misalnya untuk operasional TPA. Nah, saat orang masukkan uangnya di 3 jenis kotak yang berbeda ini, maka dia akan pilih sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Saya ingin bantu operasional masjid, dia masukkan ke operasional masjid. Saya ingin bantu untuk kegiatan sosial di sekitar masjid, dia masukkan di kegiatan sosial. Saya ingin bantu kegiatan TPA, dia masukkan kegiatan TPA. Dan nanti takmir tinggal menggunakan sesuai dengan penuntukannya. Maka kalau misalnya masjid mau punya program kegiatan sosial untuk masyarakat di sekitar masjid, masjid bisa sediakan sebuah kotak infak yang itu ada keterangan bahwasanya tujuannya adalah untuk kegiatan operasional masjid. Sehingga atau untuk kegiatan sosial di masjid, di sekitar masjid. Sehingga nanti mau dipakai untuk ngutangi orang lain atau dipakai untuk sedekah bagi orang yang tidak mampu, boleh, silahkan. Tapi menggunakan dana yang bukan operasional masjid. Dan bagaimana kalau kemudian ada orang yang utang ke tempat kita sebagai bendahara, sementara kalau kita mau nolak nggak enak, maka insya Allah Anda bisa gunakan uang pribadi. Dengan uang pribadi itu Anda berarti yang membantu yang bersangkutan, meskipun dalam bayangan dia ini adalah pakai uang masjid, padahal aslinya uang pribadi Anda. Dan selamatkan uang masjid, jangan sampai dipakai untuk yang seperti ini. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, sedekah kepada fakir miskin berupa memberi makanan rutinan hari Jumat, itu sebenarnya apakah ada dalilnya Ustaz? Atau ini hanya tradisi masyarakat? Tayyib. Berkaitan dengan masalah sedekah di hari Jumat, apakah di situ ada dalilnya? Wallahu a'lam. Kalau saya ditanya dalil, maka saya tidak punya dalil. Namun ada keterangan yang disampaikan oleh beberapa ulama yang bisa kita jadikan sebagai sebagai landasan untuk menilai baik Anda setuju maupun tidak. Di antara keterangan yang disampaikan oleh para ulama, di sini ada keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kata beliau, "Anna lis-shadaqati fihi maziyatan 'alaiha fi sairil ayyam." Sedekah di hari Jumat itu punya nilai keistimewaan dibandingkan hari yang lain. Was-shadaqatu fihi bin nisbati ila sairil ayyamil usbu kas-shadaqati fi syahri Ramadan bin nisbati ila sairil syuhur. Sedekah di hari Jumat itu statusnya sebagaimana kita sedekah di bulan Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka sedekah di hari Jumat itu sama seperti sedekah yang lebih istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain, sebagaimana sedekah di bulan Ramadan lebih istimewa dibandingkan sedekah di bulan-bulan yang lain. Dan kata beliau, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ta'dhimu hadzal yaum wa tashrifuhu. Bagian dari sunnah Nabi SAW adalah memuliakan hari Jumat. Wa takhsisuhu bi ibadatin yakhtassu biha an ghairihi, dan beliau melakukan ibadah khusus di hari Jumat yang itu tidak ada pada hari yang lain. Lalu kata beliau, wa syahadtu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu, dan aku menyaksikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, idza kharaja ilal jum'ah, apabila beliau mau berangkat Jumatan, ya'khudhu ma wajada fil baiti min khubzin aw ghairihi, maka beliau mengambil roti atau benda-benda apapun, barang-barang apapun, fayatasaddaqu bihi fi tariqin sirran, kemudian beliau sedekahkan makanan tadi di jalan ketika beliau menuju masjid, sirran, sambil rahasia, diam-diam. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku pernah mendengar beliau mengatakan,
idza kana Allahu qad amarna bis sadaqati baina yaday munajati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah pernah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum ketemu Rasulullah SAW. Ya. Di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan itu. Di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ingin konsultasi langsung dengan Rasulullah, maka dahului dengan sedekah. Sebelum kau konsultasi, sedekah dulu. Dzalika khairul lakum wa athhar. Itu akan lebih baik bagi kalian. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Apakah kalian merasa keberatan kalau mau bertanya kepada Rasulullah, mau konsultasi harus sedekah dulu? Fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus salata wa atuz zakah wa atiullaha wa rasulah. Kalau kalian tidak mampu melakukannya, Allah menerima taubat kalian, sehingga syariat ini dihapus. Itu pernah diturunkan oleh Allah. Ayatnya ada, kita baca di surat Al-Mujadilah ayat 12-13, menjelaskan siapa yang mau ketemu Rasul harus sedekah dulu. Itu dulu ya. Terus dihapus. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika ayat itu turun tidak ada yang sempat mengamalkannya kecuali aku. Karena ayat 12 menyebutkan itu, ayat 13 yang menasakh hukum yang berlaku di ayat 12. Dan waktunya pendek. Ali bin Abi Thalib satu-satunya, kata beliau, yang berhasil mengamalkan itu sebelum diharamkan, sebelum diganti oleh Allah Ta'ala. Namun di situ Syekhul Islam memberikan pelajaran. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jika kita pernah diperintahkan untuk bersedekah sebelum ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasadaqatu baina yaday munajatihi ta'ala afdalu wa aula bil fadilah. Maka sedekah ketika sebelum ketemu Allah itu lebih layak untuk dilakukan, meskipun tidak ada dalil tegas. Baik, sehingga dalam hal ini sedekah hari Jumat gimana? Ya, memang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan itu, tapi bagi mereka yang sedekah di hari Jumat ada nilai keistimewaan, sebab Jumat adalah hari yang istimewa bagi kaum muslimin. Semoga nilai pahalanya lebih besar. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, Ustaz. Apakah membantu saudara kandung membayar utangnya, kadang membantu kebutuhannya, ini juga termasuk sedekah wajib, Ustaz? Membantu saudara kandung untuk membayar utangnya atau memberikan kebutuhannya tidak termasuk di antara sedekah wajib. Karena Anda tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada saudara kandung, dan ini bukan zakat. Kecuali kalau itu zakat. Kalau itu zakat, maka statusnya sedekah wajib, karena tadi definisi sedekah wajib adalah zakat. Tayyib. Sehingga Anda ketika memberikan sedekah biasa di luar zakat kepada kakak kandung, ini statusnya tidak wajib. Ya. Dan Anda bisa berikan sedekah kepada keluarga karena nilainya lebih besar daripada sedekah yang diberikan kepada selain keluarga. Wallahu alam. Yang berikutnya, Ustaz. Di daerah saya setiap tahun mengadakan bersih desa. Setiap warga wajib berpartisipasi. Jika tidak ikut akan dikenakan denda, dan uang denda itu digunakan untuk acara tersebut. Mohon nasihatnya, Ustadz, apakah kita harus ikut berpartisipasi mengingat bersih desa selalu ada pawai yang banyak mudorotnya? Saya tidak tahu agenda acara bersih desa itu ya. Kalau kemudian di situ penuh dengan mitos, khurafat dan aneka tahayul yang aneh-aneh. Ada yang bentuknya membersih atau mencuci pusaka-pusaka, terus airnya buat rebutan. Ada yang buat gunungan makanan, kemudian nanti diperebutkan dengan keyakinan bahwasanya gunungan ini akan bisa menjadi obat atau
dalam rangka untuk ngalap berkah yang lainnya. Maka praktek ini tidak boleh kita dukung. Kita bisa yakini ini nggak benar kayak gini, karena ini menyalahi ajaran Islam. Sebab dalam praktek itu ada unsur mitos, ya, keyakinan-keyakinan yang nggak benar dan seterusnya. Terus solusinya bagaimana? Jika ternyata nanti Anda tidak bayar, kemudian tidak terlibat lalu didenda, maka silakan bayar denda. Walaupun denda tadi dipakai untuk acara tadi, tapi Anda didenda itu di luar, Anda didenda di luar kerelaan, sehingga yang dosa satu pihak yang menarik denda, sementara Anda insya Allah tidak berdosa karena Anda membayar itu bukan karena sukarela, tapi sifatnya karena dipaksa oleh dia yang minta denda. Wallahu a'lam. Ya. Berikutnya, Ustaz. Bagaimana jika seorang anak bersedekah atas nama orang tua tanpa diketahui orang tua, karena niat agar Allah Ta'ala melembutkan hati orang tua dan mendapatkan hidayah? Apakah boleh, Ustaz? Apakah sang anak tersebut juga dapat pahala, Ustaz? Insya Allah anak juga turut mendapatkan pahala, dan insya Allah sedekah pahalanya bisa sampai ke orang tuanya, baik sudah meninggal maupun masih hidup. Karena sedekah termasuk di antara amal yang bisa disedekah atau yang bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang lain. Di antaranya adalah sedekah. Oleh karena itu dalam hal ini ketika Anda bersedekah ya kepada orang lain atas nama orang tua, dengan diiringi harapan semoga Allah Ta'ala memberikan kesadaran bagi orang tua kita untuk melakukan A atau B, semoga nanti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Terakhir, Ustaz. Suami saya mempunyai mempunyai anak 2, tapi anak-anaknya nggak peduli. Akhirnya saya bantu saudara suami saya dengan jaminan rumah. Ternyata rumahnya sudah dijual anaknya. Sekarang dia nggak punya tempat tinggal, pastilah ikut suami saya. Tapi saya tidak menerima dia tinggal bersama karena saya sudah cukup banyak membantu dia. Jika saya menolak, apakah saya termasuk orang zalim, Ustaz? Yang menjadi pertanyaan, ini rumah siapa? Bukan, tadi kan dia mau pindah rumah, ikut suami saya. Nah, masalahnya wanita ini yang ikut suami Anda di rumah suami kan gitu ya. Nah, rumah ini punya siapa? Si A yang bertanya punya rumah, tinggal bersama suaminya. Lalu si B terlantar, anaknya rumahnya si B dijual oleh anak-anaknya. Akhirnya si B nggak punya rumah, terus nebeng di rumah penanya ini. Nah, di rumah penanya ini rumahnya milik siapa? Kalau rumahnya milik istri, maka dia punya hak untuk menolak. Si masih istri, dia punya hak untuk menolak. Tapi kalau rumah itu milik suami, ya wanita tidak punya hak untuk menolak. Baik, karena masalah siapa yang lebih berwenang untuk memberi izin kembali kepada siapa pemiliknya. Meskipun dalam hal ini kalau kemudian istri baik hati dan dia ingin agar tetap menjaga hubungan baik dengan suami, lalu ya sudahlah, tinggal di sini aja, insya Allah menjadi tambahan amal baginya. Tapi kalaupun beliau tidak bersedia, ya sah-sah saja, karena beliau yang lebih berwenang, sebab beliaulah yang memiliki rumah tersebut. Wallahu alam. Mungkin kita sarankan agar ketika beliau tidak mampu, ya suami Anda bisa mengajukan ke Lazis atau apapun lembaga-lembaga zakat untuk membantu saudara ipar Anda yang dalam kondisi kekurangan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat.